melalaikan, harusnya kamu bisa seperti ini gitu. Sama kayak misalnya orang yang bukan orang bermusik, orang yang dia pekerja seni atau dia orang-orang yang dia perlu banyak mengolah pikiran dengan kreativitas gitu. Gak akan sama dengan orang yang punya rutinitas tersendiri, misalnya PNS kan punya rutinitas sendiri, karena kerjanya berbeda sehingga takarannya itu, takaran keinginan kelalaiannya itu pasti berbeda juga. Nanti standarnya gimana Bapak? Yang dikatakan yang lalai itu gimana? Baik. Pertama masalah ada kondisi orang yang dia bisa bertahan sampai dia punya tapi ada juga orang dengan kondisi yang ada dia nggak bakal bisa itu kecuali dengan cara tadi. Contoh misalnya dia ngontrak gitu kan, dengan kondisi anak sudah 3 ngontrak petak kan dia harus yang rumah gitu kan, dengan lokal dan sebagainya. Tujuannya untuk anak tadi. Boleh nggak? Boleh gitu kan. Nanti kalau mati gimana? Mati umur balasan Allah. Yang penting pertama ukur kemampuan, kan gitu kan? Ukur kemampuan sekiranya kita mampu bisa menguasai, monggo silakan. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan akadnya, gitu loh. Perhatikan akadnya, jasa akad batil. Makanya Islam itu hadir melalui fikih muamalah, ada aturan-aturan yang sudah Islam siapkan. Kalau memang kamu tetap ingin berhutang, ingin nyicil, ingin KPR, ingin cicil mobil dan sebagainya, monggo silakan, ini caranya. Gitu loh. Ini caranya. Itu dibolehkan. Nggak apa-apa. Karena ada orang kalau nggak utang nggak punya, ada gitu kan. Selagi dia nggak punya, malas punya utang jadi rajin. Kalau memang dengan dia ada cicilan jadi rajin, ya mau silakan. Yang penting jangan lepas dari syariat, gitu loh. Ada caranya, ada akad yang sudah disiapkan oleh Islam. Makanya ada fikih muamalah. Jangan sampai kita bertransaksi di luar syariat. Masalah mati Allah punya urusan. Kan dibilang ketika sedang nyicil ternyata meninggal dunia, itulah untungnya adanya pengcover kan gitu kan. Tujuannya supaya ahli waris nggak bikin susah. Daripada kita pinjam ke orang, gua takut pakai bank gitu kan, takutnya riba bla 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 bla. Saya pinjam sama Mas Bayu 300 juta, misal nih. Nanti saya pulangin, pokoknya saya nggak bakal di rumah, nggak kita balik 300 juta. Oke. Tengah jalan meninggal. Sampai mengungkap ke Mas Bayu. Ahli waris. Kadang-kadang justru cara ini lebih aman. Cara ini lebih aman. Kadang-kadang satu sih. Cuma kembali lagi kondisi orang berbeda-beda, tinggal dilihat. Kalau memang dia harus nyicil, Islam sudah punya formulanya. Islam sudah punya sistemnya. Silakan pakai. Jangan sampai sistem yang dipakai sistem di luar Islam. Itu Pak ya. Itu monggo silakan. Ya mau mobil apapun namanya. Ya, apapun namanya. Apalagi bangsa Indonesia itu bangsa yang hobi emang udah hobi. Kalau orang hutang kayak gitu, tanpa hutang rasanya taman tak berbunga katanya. Itu yang pertama. Yang kedua bicara masalah batasan lalai. Batasan lalai itu tergantung dari orangnya. Tidak bisa distandarisasi. Ukurannya apa? Ukurannya adalah ketika kesibukannya menghambat yang beribadah pada Allah, itu lalai. Itulah lalai. Jalan apa saja bisa gitu kan? Bisa. Sampai rumah jam 8, asal dulu belum jam 10. Ngapain? Atau TV dulu lah. Itulah lalai. Sebagai itu kan? Sering. Capek sudah. Jadi itu sudah dari kawan sekolah jam 10. Nah itu bikin. Jadi
lalai itu adalah tergantung dari orang. Selagi yang dia lakukan itu menyebabkan dia lupa pada Allah, lupa kewajibannya, bahkan menganggap ringan, itu disebut dengan lalai. Makanya kita kira masa itu kita nggak bisa menyamakan giroh ibadah kita dengan orang lain. Contoh yang paling gampang, jangan sekelas kita. Sayyidina Umar aja nggak bisa ngalahin Abu Bakar. Sayyidina Umar nggak bisa ngalahin Abu Bakar. Artinya apa? Ya sudah, kau berdoa saja, kau ibadah saja, masalah itu Allah udah urusin. Kata Allah kan gitu. Kewajibanmu cuma ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kewajibanmu ibadah. Kalaupun kamu punya masalah, kamu punya hutang, kamu punya janji, kamu dan sebagainya, itu urusan aku. Kata Allah gitu kan, jangan sampai urusanmu itu melupakan aku. Allah gitu, justru Allah marah ketika urusan-urusanmu melupakan aku, melalaikan. Sudah waktunya sholat tinggalin, itu jasa kita masuk dalam lalai. Makanya dalam sholat itu juga ada 3 kategori, ada awal waktu, ada dalam waktunya. Sebisa mungkin si awal waktu, sebisa mungkin. Jangan sampai gara-gara kita pengen ngejar yang terbaik, dengan ajan, bawa penumpang ajan, orang kita turunin, Pak, sholat dulu, Bapak turun, salah juga begitu. Itu salah. Ajan itu adalah tanda masuk waktu sholat. Johor jam 12 sampai kapan? Sampai jam 3 kan gitu kan? Nah, antara jam 12 jam 3 adalah waktu sholat. Terserah mau sholat di mana. Memang bagusnya di awal. Tapi kalau memang nggak bisa mungkin di awal, ya sudah di tengah. Kayak mana? Intinya apa? Ittaqillah mastata'tum. Takwalah kamu kepada Allah semampu. Itu patokan semampu. Kita nggak bisa memaksakan kita harus seperti A atau seperti si B. Yang penting adalah kita sudah semaksimal mungkin taat pada Allah. Kurang lebihnya Allah juga tahu. Berlebihnya Allah juga tahu. Nah, mulai sekarang kita sudah mulai berpikir bahwa kita semakin tua mau ngapain lagi? Kita ibadah saja, kesulitan kita ada nanti Allah yang beres. Pasrahkan saja. Tidak ada satupun yang bergerak kecuali Allah sudah atur semua. Allah sudah Allah beres. Jangan sampai kita ngejar target kita ada lupa sama target akhir. Jangan sampai. Udah kata Allah, lu duha, lu witir, udah aja lu kerjain. Utang lu gampang, lu udah kata Allah gitu sudah kerjain. Kata Allah udah kerjain. Daripada kita bangun tiap malam begini insomnia, nggak bisa tidur, begini utang, mendingan juga di atas sejadah. Nanti Allah yang ya. Ya, saya terakhir Ustaz. Ini tentang masalah utang Ustaz. Misalnya yang utang yang utang besar terus apa? Karena terlalu besar, mungkin kan ada warisnya. Tapi ahli waris itu nggak mampu juga untuk membayar utang tersebut. Apakah itu juga nyerempet yang ke ahli warisnya juga yang sudah sanggup juga Ustaz? Ya. Dia punya utang. Nominalnya besar, kan jatuhnya ke ahli waris. Ahli warisnya juga nggak mampu juga untuk melunasi utang tersebut. Kan berarti si mayat ini apa? Mayat ini kan pasti udah kena. Yang ahli warisnya juga kena dampaknya juga nggak Mas? Ini, ya itulah kalau utama. Utang sesuatu yang kita inginkan tapi kita perlu. Benar nggak? Gua mau utang tapi gimana? Ya, oke, baik. Maka kita bilang kepada Allah bahwa kita dihindari dari kalau itu kami kalau batin daim. Ada orang meninggal, gitu kan? Ternyata ahli warisnya nggak mampu membayar. Rumahnya udah habis dah, udah nggak ada harta yang dia untuk dijual. Gimana mayit? Gimana ahli waris? Ahli waris kalau sudah mengupayakan memang tidak ada, sudah tidak mampu, sudah. Nanti Allah yang maha memberi tanah. Yang penting ahli waris ngomong sama yang ngasih utang, kan gitu. Itu kewajiban dia tuh. Pak, kita bukan nggak membayar ini, itu susah.
Ngomong aja. Gitu. Pokoknya kalau ada silakan dan saja. Melihatnya jangan ke orang, tapi lihat siapa? Saudara kita itu. Kasihan dia di sini. Sebisa mungkin. Kalau kita punya niat dan membayar tentang orang, maka Allah akan kasih sendiri. Bisa jadi nanti kita akan menjadi penyambung rezeki Allah. Ya, yang penting apa Al-Waris dengan dia ngomong sama yang mengutangi bahwa memang sudah tidak ada yang bisa dibayar. Mohon kalau bisa keikhlasannya. Kalau enggak juga kasih saya waktu bisa dibayar. Itu sampai kapan? Sampai insya Allah. Kalau memang kita sudah bayar sendiri kalau menyatakan